pagi suster, Bapak Ibu, dan para orang tua murid, anak-anakku semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dalam. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan dengan kesehatan, agar selalu dapat melaksanakan aktivitas setiap hari. Pagi ini kita, keluarga besar SD Marsudi BSB, mengadakan ibadat arwah secara online karena situasi masih pandemi COVID. Dalam kalender liturgi Katolik, ada waktu berdoa yang dikhususkan untuk mendoakan semua arwah umat beriman yang sudah bersatu dengan Allah di surga. Hal ini didasari oleh Abbas Santo Odilo dari Klumi tahun 1048 yang mengeluarkan dekret pada semua biara sebagai hari arwah umat beriman. Mari kita awali ibadat pagi ini dengan lagu pembuka, Mati untuk Hidup Kekal. Kami mohon perdamaian jiwa bagi seluruh arwah umat beriman yang telah berpulang ke rumah Bapa, serta mohon berkat bagi sekolah kami SD Marsudi BSB dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Juga menjelang penilaian akhir semester ganjil secara online di tahun 2020 ini supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh memikirkan kebangkitan. Pembacaan dari kitab kedua Makabi. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bagi orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita resapkan sabda Tuhan dengan menyanyikan lagu Purnungkan. Ku renungkan
mati tidak ada, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau kebangkitan orang mati tidak ada, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah pemberian kami dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi, andai kata betul demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasalah orang-orang mati dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus dalam hidup ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jikalau tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku?
Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga besar SD Marsudirini BSB, Bapak, Ibu, orang tua murid, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, berkah dalam. Baru saja kita semua mendengarkan 3 bacaan yang disampaikan mengenai kebangkitan orang mati. Dalam bacaan pertama ayat 44 dan 45. Jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Tersedianya pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Dalam bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bacaan Injil ayat 39, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, hari ini setiap tanggal 2 November merupakan hari peringatan arwah semua orang beriman. Hari ini waktu yang sangat tepat untuk mengenangkan mereka, orang tua, kakak adik, saudara-saudari, sahabat, kenalan yang kita kasihi, yang telah meninggal dunia, untuk kedamaian kekal jiwa mereka. Tradisi kita mendoakan mereka melalui intensi atau ujub misa, dan ada juga mengunjungi makam. Dalam ibadat arwah hari ini, kita bersama-sama berdoa
agar mereka semua yang sudah meninggal diampuni dosanya dan mendapat kedamaian abadi di surga. Bagi kita semua, marilah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kalau kita meninggal, diampuni dosa-dosa kita dan segera diterima di sisi Tuhan, berbahagia bersama para kudus di surga. Sudahkah kita secara rutin mendoakan arwah saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia? Ini refleksi untuk kita. Yesus mengajar kita berdoa, maka marilah kita panjatkan doa dengan penuh harapan. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat di dunia. Bebaskanlah umat-Mu dari pandemi wabah virus COVID ini, sehingga umat-Mu dengan kesehatannya dapat melaksanakan tugas pelayanannya kepada umat untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan di seluruh dunia. Kami percaya mukjizat dengan kuasa-Mu, pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua, ya Bapa, berkatilah keluarga besar SD Marsudirini BSP, juga orang tua murid dan para siswa, agar selalu sehat sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan terhadap sesama, dan para siswa dapat mempersiapkan diri menjelang penilaian akhir semester ganjil secara online di tahun ini, sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. arwah semua orang beriman. Kami mendoakan arwah Berta, murid SD Marsudirini BSP, arwah Pak Budi, Satpam SD Marsudirini BSP, arwah Ibu Krismiati, guru TK BSP, dan arwah semua orang beriman yang telah dipanggil Tuhan, yaitu Kasan Miharja, Marjira, Marcelus Sigit Prayogo Pradoto, Gisela Arin Saraswati, Robertus Sutiman, Maria Ponirah, Mangun Turiem, Uyi, Warmin, Ibu Lucy, Lestaria Yuliana, Antonius Ruslan, Tobias Rangga Prasetyo, Ciara Bimoseno, Adi Sutrisno, Katarina Suheni, C.K. Sumardi, Aloysius Indra Septiawan, Antonius Prapto Atmojo, Supriyanto, Suliyati, Eyang Kakung Yosafat Wiono Permadani, Eyang Buyut Ignatius Sutrisno, Maria Yovita, Foni Herawati, Lisa Mai, Tio Jin Leong, Kakek Jiwo Rejo, Kakek Yohanes Pujo Martono, Ibu Ii Agustina Rina Ekawati, Bapak Suparjo, Eka Yulianti, Gina Somo Wikromo, Saminem Arjo Wiono, Ngadio Arjo Wiono, Kristofus Ali Nasir, Carolina Tanbeklian, Cornelius Rudiawan, Stefanus Tumino, Elizabeth Sarmona, Kadaryanto, Suster Patricia NSP, Uwo Harjo Pawiro, Yasinta Krisna Marik Pramita, Gabriela Erli Angelika, Antonius Rudi Kristianto, Maria Veronica Nani Suryantina, Lucia Makratiningsih, Bambang Prawiyarso, Ignatius Tarsimin, Rindang Asri, Chandra Herawan Joso, Cahya Samdika, Yohanes Indriato Miki Atmono, Kevin Satria Pratama,
Fransiskus Wahyanto, Lucia Kasilah Mangunadi, Agustinus Hendro Haryono, Wiwi Sutosari, Natalia Popi, Alexandra Hendrawardana, Robi Portier, Alfonsus Budi Utomo, ST Subernadi, FX Sarsidi, Agnes Sukartina, TY Sobari, Maria Sri Indarti, Esther Tumini, Antonius Sutardi, Amir Sumadi, Herman Yosef Masia, Ers Mursito, RR Sriati, Ngatinem, Yohanes Wahyono, FX Sugiman, Sisilia Ginem, Ignatius Slamet Sayono, Mbah Mucah, Nanang Y, Yosef Sudarijono, Elizabeth Nursia, NG Sembiring, Timotius Parwoto, Deborah Jarwani, Sriwardoyo Handojo Sucipto, Agung Tripak Prakosa, Matius Sriwidadi Prasetyo, Yosef Herman Sastro Ijoyo, Agatha Surtino Sastro Ijoyo, Ngadiah Wongso Soekarto, Kirah Wongso Soekarto, Maria Asunta Deliem, Sunjoto Husmiati, Antonius Bimo Pambudi, Victor Panjaitan, Gregorius Marcelino Ernest Wijanarko, Heribertus Supriyadi, Agueta Marsasaila Lenka Kalista, Luciana Rismiatun, Christopher Leonel Kenny Valerio, Thomas Sugiantono, Eufrasia Marsa Stefani, Maria Ngatini Amora, Francisca Durwaningsih, Marcos Widarto, Stefanus Andrianus Lui, Victor Panjaitan, Bambang Sriono, Sugiyadi, Paulus Martono, Wiono, Dewi Supriyati, Mikael Juventius Sukirno Sutoyo, Antonius Sucipto, Yohanes Sukma, Mikael Hadi Mulya, Teresia Herjanina, Mahanani Hadi, Paulus Mukino, Parmi Heribertus Eko Suhardi, Yohanes Eko Suwarso, Cecilia Sri Resmiati, Soekarno, Marioto, Serafim Kristo Angelis, Ignatius Rena Yuliarto, Maria Teresia Sumiati, Rudolfus Sisnaini Budi Subroto, Bernardus Herjanto Dwipurtro, Eleonora Pancagini Mukti Lestari Prihertiningsih, Maria Margareta Ngasirah, Rukini Paulus Yosef Sarjito, Anastasia Sri Susilowati, Joko Sutrisno. Demikian ya Bapa, doa yang kami haturkan kepadamu karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Ya Bapa, semua harapan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Mari kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, ibadat sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadat ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadat ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat
masyarakat, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kita tutup ibadat ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat sudah selesai, mari kita tutup dengan lagu penutup Tiap Langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Langkahku, ku tahu